Polda Kalbar Irjen Pol Drs Suryan Bodo Asmoro, diminta berantas illegal mining atau peti di PT Sam Sintang. Info Kalbar News.com. Investigasi empiris yang dilakukan oleh Bambang Iswanto AMD selaku Korwil Tindak Indonesia dan juga Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum GAN LMRRI, meninjau lokasi kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Jalan PT Sam sampai Kampung Keraton Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Diketahui aktivitas pertambangan ilegal atau peti tersebut sudah cukup lama dan tidak pernah dilakukan razia maupun penindakan oleh Polres Sintang dalam beberapa tahun terakhir ini, ujarnya pada media. Menurut Bambang, dari hasil investigasi penelitian dan pengembangan yang dilakukan olehnya di lokasi pertambangan ilegal atau peti tersebut, diperkirakan ada puluhan set dalam satu lokasi. Kalau ditelusuri semuanya kemungkinan besar kurang lebih 100-an set alat mesin dongfeng untuk kegiatan pertambangan ilegal atau peti tersebut, jelasnya. Dia juga mengatakan bahwa kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti tersebut sudah terorganisir dan tidak pernah dilakukan razia maupun penindakan oleh aparat kepolisian Resort Sintang maupun dari Polda Kalbar, ujarnya. Karena kegiatan pertambangan ilegal atau peti tersebut sudah sangat memprihatinkan, selain mencemari lingkungan dan merusak alam sekitar, juga menghilangkan ekosistem serta habitat makhluk hidup di sekitarnya, bahkan sampai ke pinggir jalan poros menuju PT Sam. Hal tersebut juga melanggar hukum dan Undang-Undang PPLH serta sanksi pidana bagi pencemaran lingkungan hidup yang tercantum pada pasal 60 Undang-Undang PPLH yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dan apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka pihak tersebut akan dikenakan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Korwil Tindak Indonesia Bambang Iswanto AMD mengatakan kegiatan pertambangan ilegal atau illegal mining tersebut telah melanggar hukum di mana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pertambangan yang berbunyi, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bambang juga menjelaskan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, peti, atau illegal mining tersebut bisa juga terdampak pada tindak pidana pencucian barang tambang, yang mana pada kegiatan keuangan dan perbankan dikenal dengan adanya pencucian uang atau money laundering, di mana uang yang berasal dari kejahatan dicuci melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap bersih. Hal tersebut bisa saja mengacu pada kegiatan tindak pidana pencucian barang tambang mining laundering pada Undang-Undang Pertambangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sebagai sosial kontrol, kami dari Lembaga Tindak Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum GAN LMRRI sangat mengapresiasi dan mensupport kinerja Polda Kalbar di dalam melakukan tindakan tegas terhadap para cukong pertambangan ilegal atau peti tersebut tanpa pandang bulu, ujarnya. Kami berharap agar Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs Suryan Bodo Asmoro, untuk menindak tegas kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti yang sudah semakin merajalela di wilayah Kalimantan Barat dengan tidak tebang pilih, tegas Bambang. Audio